ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 amin nisfi yawm. Kata Nabi SAW, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Biasa setengah hari, ndak lama ndak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin tidak banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, Zahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka wahai Rasul salat sebagaimana kami salat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul yatasaddaquna bifuduli a'malihim atau bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul.
Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa, wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi SAW. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi SAW berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin. Kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi, jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama, tidak pandang mana halal mana haram, sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin
ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب